Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini akan kita mempelajari, tepatnya materinya pelajaran tematik mengenal lafadz ittaqu yang ada di Al-Quran. Jadi lafadz ittaqu di Al-Quran ada dua arti. Yang pertama, ittaqu bisa diartikan takutlah kalian. Yang kedua, ittaqu bisa diartikan bertakwalah kalian. Akan kita bahas lafadz ittaqu dari segi bahasanya atau kaidah bahasanya. Kita buka tampilan berikutnya. Lafadz ittaqu berasal dari kata takwa. Takwa, tulisan takwa itu aslinya adalah berbunyi wakwa, ya. Jadi lafadz yang berbunyi takwa aslinya berbunyi wakwa. Tak adalah huruf samaran dari wawu, wakwa. Sedangkan lafadz wakwa berasal dari wako. Wako, nah dari kata wako lahirlah lafadz ittaqo. Ittaqoya itu aslinya berbunyi iutaqoya, pakai wawu, iutaqoya. Nah, artinya adalah rasa takut. Jadi sekali lagi, lafadz takwa aslinya berbunyi wakwa. Lafadz wakwa berasal dari kata wako. Lafadz wako dari kata wako yang jumlahnya 3 huruf, wawu, qaf, dan ya. Dari lafadz wako lahirlah lafadz ittaqo. Tulisan ittaqo jumlahnya ada 5 huruf, alif, ta, qaf, ya. Nah, mengenai pembahasan perubahan dari wako menjadi ittaqo, ini kajiannya ilmu alat tingkatan paket 6, ya. Tingkatan paket 6 tentang mujarad dan mazid. Nah, ittaqo aslinya berbunyi iutaqoya, ada wawu, iutaqoya. Jadi oleh Allah wawu dan ta dilebur jadi satu, maka bentuk jadi ittaqo. Taknya bersida bertasdid, mendandakan hurufnya double. Ya, ini apa huruf doublenya? Peleburan wawu dan ta. Takwa atau iutaqoya atau ittaqo artinya adalah rasa takut, ya. Takwa artinya adalah rasa takut. Kita buka catatan berikutnya. Lafadz takwa di Al-Quran ada 3 arahnya. Yani lafadznya berbunyi ittaqu yauman, kemudian berbunyi ittaqun naro, kemudian berbunyi ittaqullaha. Jadi lafadz ittaqu di Al-Quran mengarah kepada 3 hal atau 3 pihak. Yani ittaqu yauman artinya takutlah kalian hari. Ittaqun naro artinya takutlah kalian neraka. Ittaqullaha takutlah kalian pada Allah. Jadi lafadz ittaqu di Al-Quran yang artinya takutlah itu kita disuruh takut kepada 3 arahnya. Takut kepada hari, takut kepada neraka, dan takut kepada Allah. Catat ya, di Al-Quran perintah ittaqu atau takutlah mengarah kepada 3. Disuruh takut kepada hari, disuruh takut kepada neraka, dan disuruh takut kepada Allah. Sekarang kita urut dulu pembahasan tentang lafadz ittaqu yauman, takutlah kalian hari. Ittaqu yauman, takutlah kalian kepada hari. Ittaqun narot, takutlah kalian kepada neraka. Ittaqullah, takutlah kalian kepada Allah. Jadi perintah takut mengarah kepada 3. Yauman, an-naro, dan Allah. Ittaqu yauman, takutlah kalian kepada hari. Kenapa kita disuruh takut kepada hari? Jawabannya adalah karena hari adalah dimensi waktu. Dimensi waktu yang pasti akan kalian lewati. Ittaqu yauman, takutlah kalian hari. Dikarenakan hari adalah
dimensi waktu yang pastian kalian melewati. Pasti kalian melewati hari tersebut. Nah, dalam bahasa di Al-Quran, kalau nemu lafadz akhiran tanwin, itu pengertiannya umum. Misalnya, kitaban, kitabin, kitabun, suatu kitab. Yauman, yaumin, yaumun, suatu hari. Jadi, yauman, yaumin, yaumun, hari apa yang dimaksud di sini? Pengertiannya umum, penafsirannya bebas. Kenapa? Karena lafadznya berakhiran tanwin. Tapi kalau di Al-Quran, lafadz yang bermaksud nama atau benda, tulisannya berawalan alif lam, maka pengertiannya tertentu atau khusus. Misalnya, al-kitaba, al-kitabi, al-kitabu, al-yauma, al-yaumi, al-yaumu. Maka hari pengertian tertentu atau khusus. Sedangkan di lafadz ini pakai tanwin, itaku yauman. Takulah kalian hari. Hari apa yang dimaksud? Karena tanwin, maka pengertiannya umum. Misalnya adalah hari di dunia, yakni hari kematian ketika di dunia. Berikutnya hari di akhirat, yakni hari kiamat di mana manusia berdiri menghadap Allah menunggu vonis surga atau neraka. Jadi karena lafadznya yauman berakhiran tanwin, maka bermaksud kepada entah hari di dunia, yakni hari kematian, atau hari di akhirat, yakni hari kiamat, hari di mana seluruh makhluk berdiri menghadap Allah nunggu giliran audit amalan atau timbangan maupun giliran divonis surga ataupun neraka. Ini yauman karena tanwin, maka pengertiannya umum. Kita buka catatan berikutnya. Misalnya hari kematian di dunia. Misalnya Allah perintahkan, wahai manusia, ittaqu yauman. Takutlah kalian hari. Hari apa? Misalnya hari kematian. Ada ayatnya tercantum di surat Az-Zumar ayat 42. Saya baca per kalimatnya. Allahu yatawaffa. Allah mewafatkan al-funsa diri-diri hina di waktu atau pada waktu mautiha kematiannya, walati dan yang lam tamut belum mati fi manamiha di dalam tidurnya, fayumsiku maka dia memegang, dalam kurung memegang nyawa, allati qada yang dia tetapkan alaiha atasnya al mauta kematian, wa yursilu dan dia mengirim, arti kasarnya melepaskan, al ukhra nyawa yang lain, ila ajalin musamman sampai batas waktu yang ditentukan. Di sini bermaksud bahwa fi manamiha di dalam tidurnya. Maksudnya bahwa manusia ketika dalam kondisi tidur itu oleh Allah nyawanya dipegang oleh Allah, fayumsiku. Allah megang nyawanya ketika orang tidur. Nah, ketika besok pagi harinya, kalau nyawanya tetap Allah pegang, maka si orang yang tidur itu dipastikan mati. Kenapa? Tidak bangun pagi, karena nyawanya tidak Allah kembalikan ke jasadnya. Sedangkan untuk orang yang lain, yursilu, Allah mengirimkan kembali nyawanya ke dalam jasad orang itu, maka besok paginya orangnya bangun dari tidur. Oh, berarti kita kondisi tidur adalah, istilahnya tidur adalah saudara kematian. Kenapa? Karena ketika manusia tidur, nyawanya menggantung. Kenapa menggantung? Allah memegang nyawanya. Jadi Allah memegang nyawa kita ketika kita tidur. Nah, besok pagi kalau kita bangun, berarti nyawanya yursila. Nyawa kita dia kirim lagi ke jasad kita, maka kita bangun kembali. Tapi kalau yumsiku, dia menahan, memegang, nggak dikembalikan nyawanya ke jasad kita, maka kita besok pagi dalam kondisi sudah meninggal. Ini tadi Allah berbuat dua, berbuat yumsiku, memegang nyawa ketika orang tidur, dan berbuat yursilu, mengirim atau mengembalikan nyawa kepada jasadnya ketika esok harinya. Berarti takutlah kalian ketika tidur. Kenapa? Karena tidur adalah saudara kematian. Identik mati tidur itu.
berpeluang mendekati mati tidur itu. Ini hikmahnya disuruh takut kepada hari. Misalnya hari kematian yang tidak bisa diduga kapan datangnya. Apakah pas kita tidur kemudian nggak bangun lagi, atau ketika pas sadar kemudian mati. Contoh yang lain, takut jadi apa? Kematian adalah merupakan yang pasti akan dilewati, ya. Kematian adalah dimensi waktu, yakni yauman. Apa yauman? Hari. Dimensi waktu yang pasti akan dilewati, entah melewati dengan cara tidak sadar alias pas tidur, atau melewati mati dengan cara pas sadar, misalnya ketika sakit kemudian meninggal. Jadi ittaqu yauman, takulah kalian hari. Kenapa takuti hari? Karena dimensi waktu, misalnya kematian, yang pasti akan dilewati. Berikutnya ittaqu yauman, takulah kan hari. Hari apa? Hari kiamat misalnya. Apa hari kiamat itu? Hari setelah dibangkitkan dari kematian. Setelah dunia selesai, Allah buka lembaran baru, kehidupan baru di bumi yang baru, namanya lah akhirat. Kemudian manusia berdiri di hadapan Allah untuk menerima balasan atas amal kebaikan dan keburukan. Maka kiamat adalah dimensi waktu yang pasti akan dilewati. Jadi manusia melewati 2 kali dimensi waktu, yakni ketika di dunia mengalami kematian, yang kedua ketika di akhirat mengalami kiamat. Apa kiamat? Posisi berdiri di hadapan Allah, nunggu giliran diaudit amalan, maupun nunggu giliran divonis surga maupun neraka. Berarti alam di akhirat adalah dimensi waktu yang pasti akan dilewati. Ada ayatnya, wa anna sa'ata, dan sungguhnya saat atau detik-detik dalam kurung hari akhir, atiyatun dalam kondisi datang, la raiba fiha, tidak ada keraguan di dalamnya. Wa anna Allah, dan sesungguhnya Allah yab'atsu, dia akan membangkitkan man fil kuburi, siapa yang di dalam kubur. Mereka yang sudah meninggal duluan akan dibangkitkan juga untuk menuju alam akhirat yang dimensi waktu yang pasti akan dilewati oleh manusia pada zamannya masih di dunia maupun yang sudah meninggal duluan. Ini namanya ittaqu yauman, takulah kalian harinya. Berikutnya, arti berkata takulah kalian neraka. Kenapa neraka harus ditakuti? Jawabannya, neraka adalah dimensi yang pasti akan kalian lewati. Jadi semua manusia tanpa kecuali pasti melewati neraka, entah calon surga maupun memang calon neraka, semuanya melewati neraka. Ada ayatnya, wa in, arti aslinya jika atau apabila. In karena ketemu illa, maka in artinya tidaklah. Wa in illa, kecuali atau melainkan wariduha, mendatanginya. Lafaz warid bermaksud mendatangi, yakni kena, mengunjungi. Kena, ya, mendatanginya, kena, merasakan neraka, kena, merasakan panasnya, merasakan apinya, kena. Jadi pasti dilewati oleh kalian. Karena adalah ala rabbika hatman maqdiyan, suatu ketetapan yang telah ditentukan, yang kan pasti Allah adakan tentang jalur ataupun lokasi yang akan dilewati manusia, namanya hatman maqdiyan. Neraka adalah dimensi ruang yang pasti akan kalian lewati. Ada cuplikan ayatnya, tepatnya di surat Al-Furqan 12, 13, 14. Ada kalimat berbunyi, idza ra'athum min makanin ba'idin. Idza, jika atau apabila
Ro'athum, dia melihat mereka. Dia siapa? Yani neraka jahanam. Ingat bahwa ro'at ini kata kerja alias fi'il. Masih ingat kaidahnya di ilmu alat paket 2 dan paket 3, yakni setiap ada fi'il pasti ada pelakunya. Di sini fi'ilnya pakai tak sukun, berarti pelakunya adalah muannas. Nah, siapa di sini muannas adalah di sini neraka jahanam. Idza ra'athum, jika dia melihat mereka. Hum ini siapa? Orang kafir. Jadi nanti di akhirat bukan orang kafir melihat neraka, tapi neraka yang melihat orang kafir. Min makanin ba'idin, dari tempat yang jauh. Sami'u, mereka mendengar. Mereka siapa? Orang kafir mendengar. Dengar apa? Sami'u laha, dia mendengar, mereka mendengar baginya tagoyudan wazafiron, mendengar suara gemuruhnya neraka, wazafiron, dan suara api yang menyala-nyala itu. Jadi nanti dari kejauhan orang-orang kafir sudah dengar bagaimana suara gemuruhnya neraka. Jadi neraka melihat mereka, neraka mengawasi mereka. Wa idza ulqu, dan apabila mereka dilemparkan minha darinya makanan doyikon, ke tempat yang sempit, yang jurang sempit. Ini contohnya. Dan mukarronina, dari berkali-kali ke sana dilemparkan seluruh orangnya. Da'au hunalika, mereka memanggil-manggil di sana. Tuburan, dengan suatu ratapan katanya. Jadi intinya adalah bagi orang kafir mereka mendatangi neraka untuk menjadi penghuni, menetap selamanya terbakar dalamnya. Ingat bahwa fiilnya, kalimatnya ro'athum, neraka melihat mereka. Jadi nanti di akhirat manusia sebagai objek bagi surga, objek bagi neraka. Surga memanggil-manggil manusia, neraka memanggil-manggil manusia. Jadi manusia sebagai objek bagi surga dan neraka. Makanya ayatnya berbunyi ro'athum, neraka melihat mereka. Jadi mereka tidak melihat neraka, justru nerakalah yang melihat mereka. Surat Al-Furqan 12, 13, dan 14. Berikutnya, sedangkan bagi orang beriman, rute menuju ke surga tetap harus menyeberangi neraka, neraka jahim. Maka neraka merupakan dimensi ruang atau tempat yang pasti dilewati oleh orang beriman. Ada ayatnya, alladzina, yang, ingat bahwa tidak semuanya alladzina artinya orang-orang. Dilihat dulu konteks ayatnya. Baris, siapa yang lupa tentang alladzina silakan dibuka lagi filenya di YouTube tentang lafadz alladzina, bahwa alladzina bermaksud kepada manusia, atau bermaksud kepada para malaikat, atau bermaksud kepada benda-benda mati. Jadi kalau alladzina kepada manusia maka artinya orang-orang yang. Kalau alladzina kepada benda mati diartikan yang. Kalau alladzina kepada para malaikat diartikan yang. Dan di sini alladzina yang siapa? Malaikat-malaikat yang, gitu maksudnya. Untuk mengetahui kapan alladzina bermaksud kepada manusia atau kepada malaikat atau kepada benda mati, dilihat konteks ayatnya. Contoh di sini ada kata berbunyi yahmilunal arsya, yang artinya mereka membawa arsyun, singgasana. Arti kasarnya mereka memikul singgasana. Nah, singgasana Allah yang memikul adalah para malaikat. Makanya alladzina diartikan para malaikat yang, gitu. Para malaikat yang, bukan orang-orang yang, bukan manusia. Karena yang memikul arsyun, yang memikul singgasana Allah adalah para malaikat. Alladzina yahmilunal arsya, dalam kurung para malaikat yang memikul singgasana, waman haulahu, dan siapa yang di sekitarnya, di sekitar arsun Allah, yusabbihuna, mereka bertasbih, bihamdi rabbihim, dengan pujian pada Tuhan mereka, wa yu'minuna bihi, dan mereka beriman kepadanya, kepada Allah, wa yastaghfiruna, dan mereka meminta ampun, lilladzina amanu, kepada atau bagi untuk orang-orang yang beriman. Oh, berarti orang-orang beriman itu diistighfari oleh malaikat. Orang-orang beriman diminta ampunkan oleh para malaikat dengan ucapan Rabbana, wahai Tuhan kami, wasi'ta kulla syai'in, engkau maha luas segala sesuatu,
berupa rahmatan, rahmatmu seluas segala sesuatu, wa ilman dan pengetahuanmu juga. Fa'ikfir, kalau berkata saya baca alifnya kasroh, fa'ikfir maka ampunilah lilladina tabu bagi orang-orang yang bertobat, wa ittaba'u sabilaka dan mereka yang telah mengikuti jalanmu, wakihim dan pelihara mereka adabal jahimi siksa neraka jahim. Kenapa nggak berbunyi adabal jahannam kok jahim? Karena orang beriman ketika nyebrang neraka itu neraka yang areal jahim, yakni neraka yang permukaan, dimensi tempat atau ruang yang pasti dilewati manusia. Makanya berbunyi ittaqun naro, wahai orang beriman, takutlah kalian neraka. Karena neraka adalah dimensi ruang atau tempat yang pasti akan lewati untuk menyeberangi, untuk menuju surga. Pasti semuanya menyeberangi jahim atau menyeberangi neraka jahim. Yang dibedakan adalah cara menyeberangnya. Ada yang merangkak, ada yang berjalan, ada yang lari, ada yang terbang. Berbeda-beda cara menyeberangi neraka, tergantung amalannya, tergantung persentase amalannya. Surat Ghafir ayat 7. Di Quran cetakan Indonesia surat Ghafir namanya surat Al-Mu'min. Kalau di Quran Madinah namanya surat Ghafir. Kalau di Indonesia namanya surat Al-Mu'min. Ada kata-kata ini doanya siksa neraka jahim. Jadi neraka adalah dimensi ruang yang pasti dilewati oleh manusia. Berikutnya ittaqaha, arti perkalimatnya sebentar, di tempat saya sinyal internetnya tidak stabil, akan saya ulangi barangkali tadi suara saya putus. Ittaqullaha, takutlah kalian pada Allah. Kenapa takut kepada Allah? Jawabannya adalah karena Allah yang berkuasa mempercepat atau memperlambat dimensi waktu. Ya, Allah berkuasa memperlambat dimensi waktu dan berkuasa memasukkan atau mengeluarkan dari dimensi ruang. Ini hikmahnya perintah ittaqullaha. Allah berkuasa mempercepat atau memajukan atau mengundur kapan matinya seseorang dan berkuasa memasukkan atau mengeluarkan manusia dari neraka untuk masuk ke dalam surga. Allah berkuasa, yakni apa? Mempercepat melambat seseorang. Misalnya jika orang yang beriman atau perbuatannya, maka Allah memperlambat atau mengulur-ulur kematiannya. Tercantum di surat Maryam ayat 75. Wahai Muhammad, katakanlah man kana, barang siapa adalah fid dolalati, di dalam kesesatan, falyamdud lahur rahmanu maddan, maka biarkanlah ar-rahmanu yang maha pengasih, yamdud lahu, mengulur-ulur baginya maddan, dengan waktu yang diulur-ulurnya itu, hatta sehingga idza ra'au, apabila mereka melihat ma yu'aduna, apa yang mereka dijanjikan, immal adaba, apakah suatu siksaan, wa imas sa'ata, atau suatu kiamat, titik kiamat, fasaya'lamuna, maka mereka akan mengetahui man huwa syarrun, siapa yang dia lebih buruk makanan tempatnya, watapu jundan, dan lebih lemah kekuatannya. Ini contohnya, barang siapa imannya masih sesat, masih banyak menyimpangnya, maka oleh Allah yamdud lahur rahmanu maddan, justru diulur-ulur orangnya, tidak mati-mati, diulur-ulur supaya semakin umurnya semakin menjauh dari hidayah Allah kalau dia dalam hal tidak sadar atau nggak beriman. Tapi barang siapa ada sadarnya, maka diulurnya waktu berupa kesempatan untuk segera bertobat menjadi orang yang lebih baik. Fal yamdud lahur rahmanu maddan. Jika orangnya beriman dan bertakwa,
maka Allah mematikannya tepat pada waktunya, yakni pada waktu iman dan tamatnya sedang dalam posisi puncak kesolehannya. Ingat bahwa kata Rasul, orang beriman itu seperti pohon kurma. Pohon kurma, kalau kurmanya berbuahnya, kalau pohonnya menghasilkan kurma yang kualitas, maka layak beli. Tapi kalau pohon kurmanya menghasilkan kurma yang tidak berkualitas, maka tidak layak untuk dibeli. Berarti Allah itu membeli kita kalau kurma atau diri kita sebagai kurma dalam kondisi puncak-puncak mutunya, ya, puncak-puncak iman mutunya, maka Allah beli dalam kondisi iman yang mutu tersebut, ibaratnya kurma yang mutu. Maka dari itu dalam kenyataan hidup kita adalah orang yang soleh pasti meninggal duluan. Orang soleh pasti mati duluan dengan sebutan almarhum. Apa almarhum artinya? Yang disayangi. Jadi di satu sisi kalau sekarang kita masih hidup, merasa bersyukurlah. Berarti ada beberapa amalan dari diri kita yang belum mencapai puncak kesolehan kita. Belum puncak kesolehan kita. Maka mari diperbaiki agar kita dalam puncak kesolehan baru siap dibeli oleh Allah untuk disayangi dengan cara diwafatkan. Tapi di sisi yang lain, kita yang kondisi barangkali belum sadar juga bahwa diulurnya umur sebagai kesempatan bertobat, kita nggak merespon dengan tobat, berarti Allah semakin membiarkan kita dalam kesesatan. Ini orang meninggal duluan orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh. Makanya dapat julukan sebagai almarhum yang disayangi. Barang siapa masih hidup berarti ada berapa atau salah satu perbuatan kita yang Allah belum sayangi, yang perlu kita koreksi. Mari kita bermunasabah. Yadhabus solihuna al-awwalu fal-awwalu. Yadhabus solihuna, orang-orang soleh akan pergi. Fal-awwalu, ibarat satu demi satu. Wa yabqa sisa kufala, dan itu adalah orang-orang yang ayubalimullahu balatan mereka. Di sini kita ibarat kurma. Kalau iman kita mutu, Allah beli, maka Allah beli dengan harga surga Allah. Kalau kita imannya nyata semutu ampas, soleh kata satu demi satu, nanti di akhir zaman yang orang-orang yang paling buruk imannya, makanya seburu-burunya orang yang masih hidup pada hari H kejadian akhir zaman nanti itu, hadis yang lain, la tuntaqawunna kama yuntaqat tamru min aghfalihi. Kata Rasul, la tuntaqawunna, sungguh kelak kalian akan dipilah-pilah, kama yuntaqat tamru, sebagaimana kurma dipilah-pilah yang mentahnya. Faliyat habanna yarukum, maka orang-orang yang terbaik dari kalian akan pergi. Khiyarukum, yang terbaik dari kalian akan pergi. Wal yabqayanna syirarukum, dan orang-orang yang jahat di antara kalian akan tidak pergi, akan masih hidup. Famutu, maka matilah kalian jika kalian sanggup. Sebentar, barusan di tempat saya internetnya sinyal nggak stabil, suara saya putus, saya ulangi. Kata Rasul, latun takawuna, sungguh kelak kalian akan dipilah-pilah. Kama yuntaqat tamru, sebagaimana kurma dipilah-pilah. Min akfali, dari
mentahnya. Falyadhabanna khiyarukum, maka kelak orang-orang yang khiyarukum, yang terbaik dari kalian akan pergi. Wal yabqayanna khiyarukum, dan orang-orang yang jahat di antara kalian akan sisa di dunia, tersisa di dunia. Famutu, maka matilah kalian in istatum, jika kalian sanggup. Ini suatu sindiran nanti di akhir zaman. yakni apa? Ketika zaman sekarang itu kita nangis, ya apa? Dia nangis merasa berpisah dengan dia. Itu jadi kita menangisi akan perpisahan kita dengan si jenazah itu. Tapi nanti di akhir zaman, ketika orang lihat orang mati, justru menangisi dia sendiri. Kenapa kita yang masuk kok nggak dipanggil duluan oleh Allah? Kenapa? Karena justru yang masih hidup, justru orang yang imannya buruk, yang mati duluan, dialah iman lebih baik dari mereka yang masih hidup. Maka yang masih hidup, yang mati langsung nggak bisa. Pengen bunuh diri, takut dosa besar. Ini tato tuh, siapa? Jenazah. Kenapa? Ketika kalian lihat si jenazah, kalian merasa iri. Kenapa kok tidak kalian duluan yang dipanggil oleh Allah? Ini salah satu hikmah dari sindiran. Nanti di akhir zaman, ketika manusia melihat orang mati, maka yang masih hidup menangisi dirinya sendiri. Kenapa kok tidak dirinya yang dipilih duluan oleh Allah? Famutu inistatotum, maka matilah kalian menyusul si jenazah jika kalian sanggup. Allah berkuasa memasukkan atau mengeluarkan dari dimensi ruang. Jadi berkuasa memasukkan seorang ke neraka maupun berkuasa memasukkan seorang ke dalam surga. Ada ayatnya, An-Nisa 5657, saya baca per kalimatnya. Inna, sesungguhnya alladzina, orang-orang yang kafaru, mereka yang kafir atau mereka yang mengingkari bi ayatina, dengan ayat-ayat kami. Saufa nuslihim, saufa artinya akan, cuma di Indonesia biasa diartikan kelak. Kelak kami akan memasukkan mereka ulama, setiap kali nadujat artinya hangus, setiap kali hangus juluduhum, kulit-kulit mereka, badalnahum, kami menggantikan mereka juludan dengan kulit-kulit goiroha selainnya, selain kulit yang pertama tadi itu. Liyadukul adaba, supaya mereka merasakan siksa. Di sini para ilmuwan meneliti kenapa Allah nyebut istilah kulit di sini. Ternyata ada unsur ilmiahnya. Apa ilmiahnya? Indra perasa, saraf perasa. Indra perasa itu di kulit, di kulit. Jadi manusia terbakar kulit. Nah, merasa sakit karena kulit terbakar. Ketika kulit hangus terbakar, Allah ganti kulit yang baru dan dibakar lagi supaya berkali-kali merasakan adab. Karena kalau sekali dibakar kemudian Allah nggak munculkan kulit baru lagi, maka neraka terbakar atau tersiangan cuma sekali saja. Dengan Allah ciptakan kulit yang baru lagi supaya terbakar lagi terus menerus sampai dia selama di neraka itu. Liyadukul adaba. Apa yaduku? Ini fi'il mudhari yang bermaksud kesinambungan perbuatan. Terus menerus merasakan siksaan. Kenapa? Karena kulitnya yang hangus, Allah ganti yang baru lagi, utuh lagi. Hangus kulitnya utuh lagi. Hangus kulitnya utuh lagi. Kenapa kulit acuannya? Karena indera perasa ada di kulit. Lihat mereka merasakan sakit tidaknya adalah di kulit. Inna Allah, semuanya Allah karena adalah azizan, maha mengalahkan, hakiman, maha bijaksana. Sekarang kebalikannya, ingat bahwa ayat-ayat di Al-Quran berpasang-pasangan. Kalau ada ayat menggambarkan tentang neraka, berikutnya pasti tentang surga. Kalau ada ayat menggambarkan tentang masalah adab atau siksaan, berikutnya tentang nikmat. Kalau ada ayat menggambarkan masalah orang kafir, berikutnya tentang orang beriman. Jadi di Al-Quran ayatnya berpasang-pasangan. Menggambarkan tentang orang neraka,
Ayat 57 tentang orang surga. Waladina, dan orang-orang yang amanu, yang telah beriman, wa amilu sholihati, dan mereka mengerjakan kebaikan-kebaikan. Sanudkhiluhum, kami akan memasukkan mereka jannatin, dalam surga-surga, tajri, mengalir, min tahtiha, dari bawahnya, al anharu, sungai-sungai, khalidina, orang-orang yang kekal, fiha, di dalamnya, abadan, selamanya. Bedanya khalidina dengan abadan. Kalau khalidina memang arti perkata kekal. Jadi bermaksud apa? Kondisi mengalaminya. Kalau abadan, lamanya, waktu lama. Beda loh ya. Khalidina kekal, abadan selamanya. Dalam bahasa di Al-Quran, kalau khalidina bermaksud kondisi mengalaminya. Yakni apa? Kalau orang neraka tersiksa, tersiksa terus. Kalau surga nikmat, nikmat terus. Nah, sampai kapan? Baru bicara abadan. Abadan selama-lamanya. Lahum, bagi mereka, fiha, di dalamnya, azwajun mutahharatun, pasangan-pasangan yang disucikan. Ya. Wa nudkhiluhum, dan kami masuk mereka dillan dolilan, ke dalam naungan yang bernaung-naung atau bertumpuk-tumpuk naungannya. Yang menarik adalah perbuatan Allah. Cara Allah memasukkan orang neraka dan orang surga. Bagaimana cara memasukkannya? Kata kuncinya garis merah ini. Ya, ada kata saufa nusli. Sanusilu. Kita bedakan dulu saufa dengan sa. Saufa bedanya adalah kalau sa artinya akan. Ini bermaksud waktu setelah itu nanti, akhir waktu nanti, akhir sekarang memasukkan. Bedanya adalah kalau ilu memasukkan bermaksud dari luar, itu namanya nudkilu. Nah, kalau nusli memasukkannya yakni dengan cara memaksa. Jadi memaksakan. Ya bersangkutan nggak mau tapi dipaksa. Nusli bahasa Arabnya. Jadi artinya nusli adalah kami memasukkan mereka dengan cara kami paksa mereka supaya orang-orang calon penghuni neraka, ketika mereka dimasukkan ke neraka itu akhirnya nggak mau, tapi dipaksa oleh Allah, dipaksa masuk. Akhirat, masuk surga dengan sendirinya, tidak ada paksaan, tidak dipaksa masuk dengan sendirinya. Nah, sekarang ambil hikmahnya. Apa? Di akhirat nanti orang masuk neraka dipaksa masuk neraka. Sedangkan orang masuk surga tidak dipaksa. Jalan dengan sendirinya. Jalan menuju surga. Itu di akhirat. Sekarang di dunia kita rasakan. Nah, mari kita mana? Di dunia ya. Kita milih mana? Masuk sendiri atau masuk surga diseret pakai rantai? Pilih mana kita? Pilih mana? Surga dengan cara diseret pakai rantai atau masuk neraka dengan cara jalan sendiri nggak diapa-apain. Ya. Tentu kita pengen masuk surga meskipun dengan cara nggak enak, diseret pakai rantai. Apa rantai? Berupa aturan kita bersabar diatur oleh Allah dengan berbagai aturannya. Toh nanti kita itu oleh Allah dipaksa patuh aturannya, hakikatnya kita nanti dipaksa kepada surga, ya. Jadi kita di dunia adalah dipaksa masuk surga. Di dunia merasa terpaksa ibadahnya, di dunia merasa terpaksa patuh perintahnya. Mari kita disebut dipaksa, ya, nanti surganya dengan sendirinya.
Di surga nanti orang beriman masuk dengan sendirinya. Meskipun di dunia merasa terpaksa dalam beribadahnya itu. Mari kita bersabar, patuh kepada tangannya, supaya di surga nanti masuk dengan santainya atau dengan sendirinya. Daripada kita aturan, di dunia kita nggak usah patuh kepada Tuhan, tapi akan dipaksa oleh Allah masuk neraka. Jadi lebih baik di dunia merasa terpaksa sebagai terapi awalnya daripada di akhirat merasa dipaksa masuk neraka. Inilah Allah bedakan kata kerja bagi Allah nusli dengan nudkhilu. Kalau nudkhilu memasukkan biasa tanpa ada paksaan. Kalau nusli memasukkan dengan cara memaksa. Allah berkuasa ngapain? Mengeluarkan seorang dari neraka. Tadi ada ayat Maryam 72, "Tsumma kemudian nunajjil ladzina taqau." Nunaji, kami selamatkan. Saya baca dari awal ayatnya 71. "Wa in minkum," dan tidaklah dari kalian wahai manusia, illa melainkan wariduha, pasti akan mendatanginya, datangi neraka. Nah, ketika nyebrang neraka, summa kemudian. Kenapa pakai summa? Karena nyebrang neraka lama. Jadi sampai seberang lama. Makanya pakai summa. Kemudian menaji orang-orang yang bertakwa. Wa nadaru dzalimina, dan kami biarkan orang yang dolim fiha di dalamnya. Ini contohnya. Jadi Allah berkuasa menyelamatkan orang ketika nyebrang neraka. Allah berkuasa menyelamatkan orang yang dalam neraka untuk diselamatkan, diambil, dimasukkan ke dalam surga. Allah berkuasa memasukkan dan mengeluarkan seseorang dari neraka. Maka berbunyi ittaqullaha. Takutlah kepada Allah. Allah berkuasa penuh memasukkan atau mengeluarkan, masukkan ke neraka atau mengeluarkan orang dari neraka. Yang ngeri adalah kata-kata nunaji. Apa nunaji? Kami selamatkan. Masih ingat materi dari saya tentang bedanya menolong dan menyelamatkan ya di sini. Jadi nanti di akhirat Allah berbuat menyelamatkan, bukan berbuat menolong. Kenapa? Kalau menolong bermaksud Allah ngirim bantuan ketika kita berbuat aktif. Sedangkan kalau menyelamatkan, Allah ngirim bantuan ketika kita dalam posisi pasif. Bahwa nanti di akhirat manusia adalah objek bagi surga, objek bagi neraka. Karena objek berarti posisi pasif. Karena pasif maka nggak berdaya di neraka, maka Allah berbuat bantuan berupa penyelamatan. Menyelamatkan yang bertuah. Menyelamatkan bermaksud memberi bantuan supaya terhindar dalam kondisi pasif tersebut. Apa pasifnya? Yakni dilihat oleh neraka. Apa pasifnya? Tersentuh oleh neraka, tersentuh panasnya dan sebagainya. Ini pasifnya. Allah berbuat nunaji. Kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Terakhir kesimpulannya, berarti kata ittaqu di Al-Quran hanya mengarah kepada 3. Ittaqu yauman, takutlah kalian kepada hari, entah hari kematian dalam waktu dekat atau hari kiamat dalam waktu di akhirat nanti. Yang kedua, ittaqun naro, takutlah kalian neraka. Kenapa neraka harus takuti? Karena dimensi tempat, dimensi ruang yang pasti dilewati manusia tanpa kecuali. Entah calon neraka atau calon surga. Kalau ittaqu yauman, kenapa hari perlu ditakuti? Karena dimensi waktu yang pasti dilewati. Semua manusia pasti mati, pasti melewati mati. Nah, karena pasti itulah berbunyi ittaqu, pasti melewati kematian. Ittaqun naro, pasti melewati neraka. Dan itulah pasti akan menghadap Allah pada akhirnya untuk divonis surga maupun neraka. Ini hikmahnya ittaqu di Al-Quran cuma mengarah kepada 3. Ittaqu yauman, dimensi waktu. Ittaqun naro, dimensi ruang. Dan ittaqullaha,
yakni kepada Allah yang berkuasa memajukan atau mengundur dimensi waktu dan berkuasa memasukkan atau mengeluarkan manusia dari dimensi ruang. Nah, ittaqu di sini berwujud ketakwaan. Berarti barang siapa punya rasa takwa, maka punya rasa takut kepada tiga tersebut. Demikian singkat materi dari saya tentang kata ittaqu di Al-Quran yang mengarah kepada tiga. Ittaqu yauman, ittaqun naro, dan ittaqullaha. Sebelum diakhiri, barangkali yang ada di sini ada yang ingin tanyakan, silakan tema hari ini. Boleh hostnya membacakan pertanyaan dari peserta, barangkali ada yang sempat mencatatnya. Baik, kebetulan di chat belum ada, kita buka dulu mic-nya. Silakan Bapak Ibu sekalian bagi yang mau bertanya. Sebelum diakhiri, ditanyakan terakhir. Ada Pak Ustadz, saya. Boleh silakan. Dari siapa? Bu siapa? Dari mana? Silakan sebutin. Yani. Namanya? Yani. Bu dari Yani. Mana? Dari Bogor. Oh iya, dari Bogor, silakan. Ya, begini ya Pak Ustadz. Katanya ada yang kalau orang yang meninggalnya fisabilillah di jalan Allah itu langsung masuk surga. Terus tadi kan setiap manusia yang meninggal pasti melewati neraka. Jadi konsep itu kan ada juga ya bermacam-macam, misalnya orang yang terhindar dari api neraka, atau itu apakah memang semua manusia itu seluruhnya melewati neraka kalau yang dari konsep tadi, tapi ada orang-orang tertentu, ya saya tidak hafal ya ayat-ayatnya itu, tapi suka tidak melewati api neraka begitu, jadi langsung masuk surga. Jadi konsep itu seolah-olah berlawanan, ini bagi saya yang awam ya. Mungkin itu saja. Jadi sebetulnya Ustaz. Ya, kita lihat di layar ya. Ini saya langsung biar tidak lupa. Sebentar ya, saya jawab dulu. Sebentar. Ya. Di layar ada kata sanut. Mantul, saya nggak paham. Jadi ada kata sanudkhiluhu. Dekat. Ya. Nah, nudkhilu berbuat memasukkan, yakni dari luar supaya masuk ke dalam. Nudkhilu. Nah, jadi ya, orang beriman jadi misteri adalah masuk surga itu langsung atau neraka duluan untuk menebus dosanya. Barang siapa ketika mati maka dia menebus dosa tersebut. Barang siapa mati dalam kondisi dosanya nol. Kenapa nol? Karena sudah diistighfari, sudah ditobati, sudah luntur, sudah dihapus, sudah Allah ampuni, nol. Maka masuk surga langsung, tetap sama rutenya luar neraka, cuma kan beda. Wah, nggak terasa nyebrangnya, akhirnya ada yang merangkak, ada yang berjalan dan sebagainya. Yang membedakan kecepatan nyebrang adalah yang bisa pelajari dari ini amilus solihati langsung apa ini. Jadi apa atau penimbangan itu untuk mengetahui persentase kebaikan keburukannya untuk ke surganya itu langsung apa tidak. Nah, mereka yang mati syahid, betul ini, betul. Mereka
sudah yang lainnya. Jadi meskipun mereka nanti di akhirat tidak mengalami audit karena bunyinya hanya beriuk jadi Assalamualaikum. Ya, salam maaf Ustadz Januar mungkin terputus karena sinyalnya jelek. Iya, nggak apa-apa. Nah, baik, kita tunggu sebentar lagi barangkali Ustadz udah masuk lagi. Mohon menunggu. Bawa iman, kemudian ada amil solihati, maka matinya itu ya akan sanu kilo. Jadi kami akan saya itu akan segera. Jadi dia dalam kubur merasakan surga langsung, merasakan.